Perkenalkan, nama saya Ricky Sambora dari kelas TE1B. Kali ini saya akan berbicara tentang karakteristik dioda. Jadi kali ini kita akan membahas tentang dioda. Berikut kita akan menggunakan rangkaian percobaan seperti ini. Ini yang atas adalah bentuk dioda untuk forward bias, yang bawah adalah reverse bias. Nah, di sini dioda sendiri merupakan gabungan dari dua kutub, yaitu semikonduktor tipe P dan tipe N. Yang sebelah sini ini adalah simbol dioda, sebelah sini adalah kutub positif atau anode, dan di sini adalah kutub negatif. Jadi dioda sendiri di dalamnya itu penggambarannya kurang lebih seperti ini. Ini anode dan ini katot. Ketika kedua junction ini disatukan, maka akan terbentuk lapisan depresi di tengah-tengah ini, dan tebalnya untuk bahan semikonduktor kurang lebih 0,7 volt. Jadi ketika dioda disuplai kurang dari 0,7 volt, maka tegangan itu tidak akan lewat. Nah, sedangkan untuk jenis germanium, tebal deplesinya adalah 0,3 volt. Nah, ketika dioda dipasang terbalik atau pada kondisi reverse bias, lapisan depresinya itu akan semakin melebar karena kutub negatif akan saling tarik menarik dan kutub positif juga akan saling tarik menarik, sehingga atom di dalamnya akan menjadi lebar. Nah, kemudian percobaannya yang pertama adalah mode forward bias. Saya akan menggunakan dioda jenis 1N4007 dengan baterainya bervariasi ya, dari 0 sampai 3 volt. Dan yang kedua ada reverse bias di bawah ini. Kita akan coba yang atas dulu untuk tegangan 0,2 volt. Dapat dilihat sini 0,2 volt, tegangannya berhenti pada dioda, dan di resistor tetap 0 volt karena pada dasarnya tegangan tersebut belum mencukupi untuk melewati dioda. Di sini secara teori dan secara simulasi. Pada simulasi terdapat 0,2 volt untuk percobaan yang saya lakukan ini karena satuannya volt, jadi mungkin tidak terlihat. Dan kemudian kita coba 0,4 volt. Nah, di sini 0,4 volt untuk secara simulasi sudah terdapat perbedaan, yaitu pada dioda 0,35 dan sisanya 0,05 berada di resistor. Sedangkan secara teori seharusnya 0,4 itu tetap berada di dioda, karena pada teori ini kita menggunakan dioda ideal. Jadi sebelum 0,7 volt itu memang tegangannya tidak akan lewat ya, 0,7 volt. Nah, sedangkan untuk yang secara simulasi 0,35 itu sebetulnya sudah ada beberapa elektron yang berpindah dari kutub positif ke negatif, tapi seperti digambarkan pada grafik ini ya, pada ini titik ini harusnya sudah ada perubahan, jadi tidak datar gitu kan, harusnya agak naik ini. Nah, jadi kayak grafik seperti ini, perlahan naik gitu. Nah, jadi beberapa itu sudah ada yang berpindah. Kita coba untuk yang 0,8. Nah, pada 0,8 sendiri terdapat 0,43 pada dioda dan sisanya 0,37 ke resistor. Nah, kurang lebih sama kayak tadi. Jadi pada dasarnya itu elektron sudah berpindah walaupun enggak seluruhnya. Jadi pada kondisi ini dioda itu memang sudah perlahan terbuka
terbuka gitu, tapi belum terbuka secara penuh, jadi belum kondisi aktif, masih remang-remang ya. Kemudian kita coba untuk yang agak tinggi, yaitu 1,5 volt. Nah, pada kondisi 1,5 volt masih sama, belum ada perubahan. Kita coba naikkan ke 3 volt. Nah, pada kondisi 3 volt juga dioda sebenarnya sudah terbuka, tapi belum sepenuhnya ya. Sudah 0,52. Pada dasarnya itu memang semikonduktor dioda memiliki defleksi sekitar 0,0 sampai 0,7 ya. Jadi dapat dilihat di sini ya. Ini salah satu datasheet. 1N4007 memiliki maksimal tegangan RMS yaitu 700 volt dan DC 1000 volt dengan arusnya 1 ampere. Jadi kalau dioda ini dilewati lebih dari tegangan itu akan rusak. Nah, cara merusak dioda yang kedua yaitu dengan memberikan arus yang berlebih pada saat dioda itu terpasang. Jadi kalau arusnya lebih dari 2 volt, diodanya akan terbakar. Kemudian yang kedua ini kurang lebih hampir mirip yang teori dan simulasi, karena dia berbentuk reverse bias. Jadi semua tahanannya berapapun itu tetap akan tertahan ke diodanya sampai maksimalnya tadi yaitu 1000 DC volt. Kita pakai baterai jadi itu arus DC. Jadi tahanannya sampai 1000 DC pun akan tetap tertahan ke dioda. Kita coba untuk yang 0,4. Resistornya tetap 0. Terus kita coba ke 1,5. 1,5 tetap diodanya bertahan ya, nggak ada arus yang melewati resistor, masih 0. Terus 3 volt masih sama. Jadi secara teori dan simulasi kurang lebih mirip ya. Ini perbedaan angka-angkanya ini karena ada toleransi ketidaktepatan dari dioda kan. Setiap komponen memiliki nilai toleransi. Jadi kita coba ke 500 DC volt. Ya ini simulasi jadi enggak masalah. Jadi ini dilihat 500 tetap tertahan di dioda, tapi ada 0,05 di resistor yaitu nilai toleransi, tapi pada dasarnya tetap 500 volt itu di dioda secara ideal. Kemudian kita coba ke kondisi breakdown karena maksimalnya ada 1000 volt, jadi kita akan coba 1200. breakdown itu kondisi merusak ya. Nah, jadi pada kondisi breakdown ini kondisi forward bias, ini kondisi reverse bias. Nah, pada kondisi ini kalau misalnya ada Vmax yaitu 1000 volt DC melebihi, itu akan terjadi breakdown di sini. Kondisi breakdown ini akan melewatkan seluruh tegangan yang ada, jadi semuanya itu lewat, arus-arusnya itu lewat. Dioda itu gampangannya jebol. Jadinya jebol. Jadi dapat lihat sini 200 volt itu ada di resistor. Nah, sedangkan kalau kita pada mode forward bias kita breakdown,
Ya nggak masalah sih, nggak masalah. Cuma ya aslinya ini ya terbakar kan 1200 volt itu ya berapa arusnya kan. Kalau di sini ada resistor 10 k ohm berarti kan arusnya ya 0,12 ampere. Kalau misalnya resistornya kecil kan ini diodenya sudah terbakar, dan ini juga tegangannya juga melebihi kan, berarti ini sudah terbakar, sudah panas, rusak. Nah, jadi secara teori dan praktek ya kurang lebih hampir sama. Ini terdapat margin, yaitu perbedaan antara teori simulasi. Nah, kemudian kita simpulkan dioda yang dipasang searah atau forward bias itu akan meneruskan arus listrik selama dinding deplesi atau tegangan deplesinya itu cukup ya. Jadi kalau misalnya dioda semikonduktor itu 0,7 volt dilewati tegangan 0,6 volt, jadi tegangan 0,6 volt itu akan tertahan. Tapi kalau misalnya tegangannya 1 volt ini, jadi yang tertahan hanya 0,7 dan 0,3 nya dilewatkan. Ya, kalau diimplikasikan ke contoh itu kayak sumber tegangan terbalik, jadi dikurangi. Nah gini, sumber tegangan terbalik nih, sumber tegangan terbalik. Kalau reverse bias itu dia bakal open circuit, kayak open circuit, tapi open circuit ini sampai titik tertentu, yaitu kondisi breakdown tadi. Nah, itu ketika arus melewati dioda yang dipasang forward bias akan terjadi fade drop ya, karena dia secara teori berupa sumber tegangan terbalik. Dioda yang dipasang terbalik berlawan arus seperti reverse bias akan bersifat menahan. Yang tidak peduli tak resistor jika materi dengan dioda reverse bias, maka tidak akan ada tegangan pada resistor ya. Secara teori kan tadi 0 ya, 0, simulasi 0, kecuali dia mode breakdown. Nah, ketika tidak dialiri listrik ya jelas off, jadi diodanya akan pada kondisi off. Jadi ada 3 kondisi. Kondisi yang pertama itu kondisi off, yaitu dimana dioda tidak dialiri arus listrik atau kurang tegangannya, kurang dari 0,7 atau 0,3 untuk germanium. Nah, yang kedua ada kondisi aktif, yaitu kondisi kalau tegangannya itu lebih dari 0,7. Kemudian kondisi ketiga kondisi saturasi, yaitu pada kondisi maksimal atau kondisi breakdown. Jadi diodanya akan melewatkan seluruh arus yang ada. Seperti itu. Sekian kurang lebih dari saya. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Terima kasih.